pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit politik mengenai yaitu dunia politik zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Arik Dwi Yulian Nugroho sebagai host podcast pada kali ini. Dan saya di sini ditemani dengan narasumber saya yaitu bintang tamu podcast saya, yaitu silakan kenalan Ibu. Nama saya Tati Yuliana, pekerjaan saya petani sekaligus ibu rumah tangga. Nah, mungkin di sini saya akan bertanya-tanya mengenai bagaimana dunia politik zaman dulu dan dunia politik zaman sekarang. Mungkin kita awali dengan pertanyaan pertama. Dari dulu kan pasti politik itu bakal berubah-ubah mengenai sistematika dan lainnya. Mungkin zaman dulu lebih terkontrol dan zaman sekarang mungkin hampir sama, tetapi kontrol di dunia sekarang itu lebih terlewat gitu. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu bagaimana sih situasi politik yang paling Ibu ingat zaman dahulu gitu? Kalau menurut saya, yang saya ingat pada saat pemilihan Presiden B.J. Habibie, pada saat itu tergolong masih sangat sehat dan belum ada pertarungan politik di media sosial. Sedangkan saat sekarang politik zaman sekarang itu kalau zaman dulu masih sangat normal. Kalau zaman sekarang itu sudah banyak yang terkombinasi dengan dunia digital atau sosial media. Nah, baik, jadi tadi sudah dijelaskan bahwasannya dari tahun dulu itu sudah memiliki beberapa perbedaan yang signifikan dibanding dengan perbedaan politik sekarang gitu. Mungkin selanjutnya yaitu pastinya di dalam beberapa momen politik di Indonesia ini, terutama yaitu pada zaman dahulu itu pasti Ibu memiliki momen-momen paling berkesan di dunia politik gitu, yaitu mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai momen paling berkesan dan berdampak buat Ibu sendiri gitu. Kalau menurut saya, momen yang paling terkesan di daerah kami pada saat pemilihan Bupati Seno Samudro dengan kebijakan membuat fasilitas umum yang ada di daerah kami, yaitu pasar sayur dan pasar sapi, sehingga memudahkan para petani dan pedagang untuk melancarkan perekonomian di daerah kami. Nah, baik, jadi dari Ibu sendiri itu menjelaskan bahwasannya dulu itu ada momen berdampak dan momen paling berkesan, yaitu dengan terpilihnya dan kemenangan Bupati Seno Samudro, Ibu, yaitu memberikan kebijakan tentang fasilitas umum yang berdampak bagi masyarakat setempat, yaitu terutama dan petani dan pedagang dalam menjalankan perekonomiannya gitu. Jadi mungkin selanjutnya bisa dijelaskan juga, Bu, mengenai perbedaan sistem politik atau perbedaan politik zaman dahulu dan mungkin yang bisa dilihat di zaman sekarang gitu. Kalau menurut pendapat saya, kalau zaman dulu, politik zaman dahulu itu lebih tertutup dan cara penyampaian aspirasi lebih sopan. Kalau yang sekarang lebih terbuka, dalam arti banyak yang menggunakan media sosial, sehingga bebas dalam hal suap menyuap itu tergolong bebas sekarang daripada zaman dulu. Jadi mungkin untuk lebih sekarang karena teknologinya juga sudah modern, tentunya juga memiliki dampak negatif juga di dunia politik gitu, yaitu gampangnya terpengaruh oleh dorongan-dorongan dari mungkin konten Instagram atau konten TikTok gitu yang mengubah perspektif dari anak muda sekarang itu jadi gampang terpengaruh gitu. Mungkin selanjutnya yaitu tadi kan sudah menjelaskan beberapa perbedaan politik di zaman sekarang dan zaman dahulu. Mungkin bisa dijelaskan sekarang yaitu perbedaan anak muda sekarang itu berbeda nggak sih, Bu, mengenai
dunia politik gitu, dari zaman ibu dulu dengan zaman sekarang itu ada perbedaannya nggak mengenai respon anak muda terhadap politik gitu? Kalau menurut saya, zaman dulu dan sekarang sebenarnya sama saja, nggak terlalu banyak perbedaan. Yang membuat yang sedikit berbeda hanya kalau zaman dulu tuh penyampaian aspirasi itu apa ya? Kalau dulu itu lebih lebih terbuka karena lebih tertutup karena belum ada media sosial, belum terlalu banyak berpengaruh. Sedangkan yang sekarang itu sudah banyak media sosial yang berperan sehingga apa ya? Kadang lebih menjadi apa ya? Media sosial saat ini itu lebih besar pengaruhnya terhadap anak-anak sekarang. Jadi mungkin bisa di garis tebal di sini yaitu bahwasannya politik itu zaman sekarang itu lebih terpengaruh karena teknologi media sosial gitu. Jadi media sosial itu sangat amat berpengaruh terhadap keberlangsungan politik sekarang gitu. Apalagi sekarang anak muda bahkan anak kecil pun sudah bisa mengakses teknologi media sosial gitu, yang membuat mereka itu dari kecil sudah gampang terpengaruh gitu. Terus selanjutnya mungkin bisa dijelaskan dari bukan hanya negatif saja yang bisa kita ambil dari politik zaman dahulu, mungkin ada nggak sih Bu mengenai pelajaran yang bisa diambil dari politik zaman dulu buat generasi anak muda sekarang? Ya, yang jelas untuk anak muda zaman sekarang tetap apa ya? Tetap bisa berkarya, jangan takut bersuara, tetapi juga harus bijak dalam apa ya? Dalam berpendapat. Yang jelas bebas berpendapat apapun, yang jelas tetap menjaga etika, etikat yang jelas, etikat baik yang jelas. Ya baik, jadi tadi itu kita sudah membahas mengenai generasi muda, yaitu yang masih banyaknya terpengaruh dengan media sosial gitu, yang menjadi faktor terbesar dalam dunia perpolitikan ini. Dan mungkin Ibu bisa memberikan sedikit saran buat generasi muda itu untuk bijak dalam berpolitik sekarang itu gimana Bu? Bisa memberikan saran? Ya, kalau untuk muda zaman sekarang yang jelas berpolitik itu jangan hanya pas pemilu saja. Yang jelas setiap hari harus bisa berpolitik, mengawal kebijakan-kebijakan, dan jangan mudah terpengaruh oleh sosial media atau adu domba yang lainnya. Baik, jadi untuk dari saran Ibu tadi yaitu sangat bagus sekali gitu buat fondasi anak muda zaman sekarang juga, biar walaupun susah dikontrol dalam media sosial tetapi kembali lagi ke pribadi masing-masing pemuda, itu bagaimana cara dia menyikapi perihal tentang media sosial sendiri gitu. Jadi akan lebih terkontrol lagi mengenai apa ya, media sosial yang sudah makin makin menjadi ini ya Bu. Ya mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir dari beberapa pertanyaan yang sudah kita tanya jawabkan tadi, yaitu mungkin bagaimana sih Bu, apakah optimis dengan politik buat Indonesia sekarang ini, karena kan melihat baru awal pemilihan presiden yaitu Prabowo dan Gibran kemarin itu sudah banyaknya problematika yang terjadi gitu. Apakah Ibu bakal optimis ke depannya Indonesia ini bisa maju gitu? Kalau menurut pendapat saya tetap optimis karena anak-anak sekarang itu, anak muda zaman sekarang itu lebih pintar-pintar, kreatif dalam menyampaikan segala sesuatu hal, sebab masih banyak harapan dan tujuan untuk negara dan bangsa. Ya baik, mungkin tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan mengenai perbedaan politik zaman sekarang dan zaman dulu, terus juga bagaimana cara menyikapi anak muda yang sekarang gampang terkontaminasi dengan dunia media sosial, dan juga beberapa saran yang diberikan Ibu buat kelangsungan politik anak muda di zaman sekarang itu. Mungkin dicukupkan sampai
sampai saat ini mungkin kami cukupkan untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melancarkan podcast hari ini, Bu. Mungkin saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do.